Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Selamat malam, selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa ya dulur. Oke, di kesempatan malam hari ini saya akan review pesanan power. Ini pesanan powernya dari Mas Yanto yang berada di Lebak, Banten sana lur. Saya ucapkan terima kasih sudah mempercayakan kepada Aska Audio Pro Jenawi Karanganyar Jawa Tengah untuk mengerjakan sebuah power. Oke, bagi dulur-dulurku yang belum subscribe channel saya, bisa di subscribe ya dulur. Jika kalian suka dengan video-video dari saya, review-review dari saya ya lur, bisa di like, comment, share maupun di subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Aska Audio. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dulur-dulurku semua yang sudah setia di channel saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Oke, kita langsung lanjut saja bahas untuk spek power yang dipesan oleh Mas Yanto yang berada di Lebak, Banten sana lur. Oke, yang pertama di sini ini box yang terbaru ya dulur. Ini box yang pertama kali saya gunakan. Nah, beliau minta untuk tipe boxnya pakai tipe TD 1.8. Ini produknya dari CSH lur, bukan produknya TEF, melainkan ini produknya dari CSH. Untuk desain box ini sudah saya review sebelumnya. Untuk box ini bagus lur, ini juga tebal, bagus, kualitas bagus. Saya acungi jempol untuk kualitas dari box ini ya lur. Nah, terus untuk handle-nya ini dia sudah besi. Kalau yang tipe yang sebelum saya pakai itu tipe N7000, N9000, untuk handle-nya itu masih sejenis atom lur. Jadi untuk desain box ini lebih presisi dan lebih tebal lagi lur, dan harganya juga berbeda. Kurang lebih seperti itu lur. Terus untuk tampilan depan kurang lebih seperti ini ya lur. Nah, di sini ada indikator aktif, protect, signal, dan clip. Ini semua aktif ya lur. Ini channel A, terus yang ini channel B, gitu ya lur. Terus untuk switch power ini switch powernya saya pakai yang bagus ya lur. Nah, bisa dilihat sendiri saya pakai yang bagus, bukan pakai yang murahan. Kita lanjut di bagian trafo. Nah, ini trafo ini mantep lur. Nah, ini trafone 20 ampere, CT-nya 65 lur. Ini produknya dari Orion Audio. Nah, ini yang versi 3U. Bisa dilihat sendiri lur untuk kualitas trafo dari Orion Audio. Ini yang versi 3U. Nah, untuk kualitasnya seperti ini. Ini CT-nya 65 lur. Mantap lur. Jamin asli tembaga. Jadi untuk trafo itu sudah saya perhitungkan ya lur. Jadi untuk kualitas dari trafo ini kalau saya bilang bagus ya bagus, kalau saya bilang standar ya standar, kalau jelek ya saya bilang jelek lur. Untuk trafo ini kualitasnya cukup bagus lur. Ini produknya dari Orion Audio yang sering saya gunakan selama ini ya lur. Nah, kita lanjut ke bagian sistem power banknya. Di sini saya menggunakan Elco produk dari Max Audio. Kali ini yang 100 volt 15.000 itu sebanyak 8 biji. Ini mikronya besar ya lur. Ini mikronya 15.000, untuk voltasenya 100 volt. Ini sebenarnya pakai 12 biji Elco itu bisa, tapi yang mikronya itu yang 10.000 mikro lur. Jadi kalau kita pakai 8 ini dengan kapasitas 15.000 mikro itu sudah cukup ya lur. Itu setara dengan kita pakai Elco sebanyak 12 biji dengan voltase sama gitu ya lur. Ini voltasenya 100 volt 15.000 mikro per bijinya ini lur. Ini produknya Max Audio, juga sudah lumayan bagus lur untuk Elco ini. Terus kita lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang di soket-soketnya dari output speaker sudah ada panelnya juga ya lur. Sudah ada panelnya. Terus di bagian samping sini ini inbalnya lur. Ini inbalnya di sebelah sini.
ini yang kualitas bagus. Jadi ini yang double layer antara soket output speaker maupun di bagian imbalannya ini pakai yang double layer. Untuk imbalannya sudah saya modif lur. Nah jadi sudah saya modif, saya sesuaikan dengan karakter si driver ini. Terus untuk bagian fan untuk kipasnya kali ini saya menggunakan yang versi AC ya. Jadi untuk kipasnya pakai yang AC bukan yang DC lur. Untuk kecepatan putarannya itu dia soft, jadi tidak terlalu kencang, tidak terlalu pelan, jadinya dia standar untuk kipas AC ini. Itu yang warna hitam. Kalau kita pakai yang warna abu-abu itu lur, nah itu dia kencang. Itu biasanya saya buat untuk versi hajatan. Kali ini untuk versi rumahan saja lur. Ini untuk Mas Yanto, beliaunya buat rumahan saja. Buat kelas emperan sudah cukup pakai kipas yang putarannya itu soft, jadi standar. Jadi cukup adem juga ya lur, jadi nggak terlalu pelan dia untuk putaran kipas AC nya. Terus untuk bagian driver tuh saya pakai driver micro bootstrap yang versi TEF. Nah ini yang versi TEF ya lur, ini yang single layer bukan yang double layer. Untuk drivernya ini saya rakit sendiri mulai dari nol ya lur. Nah ini saya rakit sendiri mulai dari nol. Mulai dari awal lur, saya beli PCB nya saja, untuk komponennya saya isi sendiri. Ini untuk bias servonya lur, untuk kanan kiri sama untuk bias servonya. Terus untuk PCB PSU ini sudah ada softarnya juga lur. Nah sudah ada softar dan juga protektor speaker. Nah gitu ya lur. Terus untuk power ini, untuk transistor finalnya hanya menggunakan transistor final sebanyak 8 set per channel ya lur. Soalnya ini untuk transistor final itu saya selalu seleksi lur, jadi kualitasnya kalau kurang bagus itu tidak saya pakai. Jadi saya mau pakai seri lot 524, mau pakai seri lot yang super atau yang 714, kalau kualitasnya bagus itu saya yang pakai lur. Kadang pernah saya beli pakai yang super itu kualitasnya jelek, makanya saya pakai yang 524. Itu pernah saya pecah. Saya bandingkan untuk chipsnya itu lebih besar yang seri lot 524 daripada yang super. Untuk akhir-akhir ini saya tidak pakai yang super lur, karena butuh seleksi dari transistor tersebut lagi untuk saya pakai untuk kemudian hari gitu ya lur. Jadi untuk kualitas transistor ini yang seri lot 524 ini yang original Jepang itu untuk kualitasnya jamin masuk masih. Jadi bukan yang versi Malaysia itu kan ada lur. Nah itu saya tidak pakai yang itu, saya pakainya yang versi Jepang, made in Jepang lur. Jadi yang original ini yang bagus. Jadi sudah saya kualitaskan, jadi sudah saya standarkan dengan si trafo ini. Jadi 20 ampere CT nya 65, itu saya menggunakan transistor sebanyak 8 set, itu sudah lebih dari cukup gitu ya lur. Terus di bagian air kapur dan air basis itu saya menggunakan yang full original Taiwan ya lur. Itu saya pakai yang 5 watt 0,33 ohm. Untuk resistor basisnya saya pakai yang 1 watt 10 ohm. Untuk PCB nya desain sendiri lur. Ya modelnya seperti ini, karena si drivernya itu terpisah, tidak ada PCB langsung. Kalau yang versi build up kan enak lur, kita langsung pasang ke heatsinknya saja. Kalau seperti ini kan harus membuat jalurnya sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kita lanjut ke bagian kabel lur. Kalau masalah kabel itu saya pakainya selalu yang bagus lur. Nah untuk kabel saya pakai yang bagus. Ini yang ukuran 2,5, ukuran 2,5 baik dari suplai AC ke trafo maupun suplai dari PSU ke driver. Itu saya pakai yang ukuran 2,5.
Nah, ini pakai ukuran 2,5. Dari output speakernya juga yang menuju ke binding pos itu juga saya jumper pakai yang 2,5. Jadi arusnya lebih maksimal ya lur, daripada kita menggunakan kabel yang ukurannya lebih kecil dari trafo kita. Jadi disesuaikan dengan trafonya ya lur. Kalau trafonya besar ya paling tidak kita harus pakai yang 2,5. Beda kalau kita pakai yang 0,75 atau yang 1,5 itu beda. Jadi harusnya lebih maksimal kalau kita pakai ukuran kabel yang 2,5. Baik itu dari output PLN menuju ke trafo itu kita pakai yang 2,5 mili. Jadi untuk penataan kabel kurang lebih seperti ini ya lur. Monggo bisa disimak, kurang rapi atau kurang gimana bisa dikomentarin lur. Ini untuk tampilan depan kurang lebih seperti ini. Kita lanjut ke bagian belakang. Untuk panel-panel belakang seperti apa? Nah, terus di sini untuk soket channel A link dan channel A input itu saya menggunakan soket yang bagus ya lur, bukan yang atom. Ini yang full besi. Dalamnya itu tembaga lur. Jadi bukan pakai yang atom. Kalau yang pakai atom kan itu gampang rusak ya lur. Jadi kita harus memperbaiki lagi. Maka dari itu saya akhir-akhir ini menggunakan yang versi bagus. Jadi untuk soket inputnya itu pakai yang model bagus. Nah, ini sudah ada fuse-nya. Jadi saat kita masukkan soket Canon, ini langsung dia ngunci lur. Jadi nggak mudah lepas. Terus untuk output speakernya di sini ada, kita bisa pakai soket kita bisa pakai spikon maupun di binding pos ini ya lur. Itu untuk output speakernya antara channel A dan channel B ya lur. Terus di sini sudah ada fuse. Terus di power dari saya ini bisa mode stereo maupun di mode bridge gitu ya lur. Mau di mode stereo maupun di mode bridge. Nah, kalau kita main stereo kita tinggal geser ke mode stereo seperti ini. Nah, terus kalau mau main bridge kita tinggal geser ke bridge saja. Terus untuk output speakernya kita ambil di bagian binding pos yang warna merah ini lur, antara min dan plusnya di sini. Nah, jadi yang hitam ground ini enggak kepakai. Jadi tidak lewat spikon. Jadi untuk main bridge-nya itu kita lewatnya di binding pos ini. Kurang lebih seperti itu ya lur. Untuk kabel AC nya ini lur, saya pakai perdana sound system itu dengan kabel diameternya tuh 3 kali 2,5 mili. Ini kabel yang isi 3. Untuk besar kabelnya itu yang 2,5 mili. Terus untuk harganya ini sudah saya cantumkan di deskripsi ya lur. Jadi yang mau spek power ini bisa langsung WA saya atau bisa lihat di deskripsi saya ya lur. Jadi di situ sudah ada harganya. Jadi tidak saya sebutkan. Jadi jika dulur-dulurku ingin tahu harganya bisa dilihat di deskripsi saja. Jadi kalau berminat langsung hubungi nomor saya lur. Insya Allah di SK Audio Jenawi Karanganyar itu jamin amanah, jamin mantap masih. Oke, mungkin kali ini saya tidak cek sound ya lur, mungkin cek soundnya besok aja karena ini juga sudah malam. Jadi untuk cek soundnya besok saja lur. Nah, saya hanya mereview power ini dulu. Oke lur, mungkin segitu saja review kali ini. Bila ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.